Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat function di VBA, yaitu function baris terakhir dan kolom terakhir. Apa itu baris terakhir? Baris terakhir adalah nilai dari baris yang berisi data di kolom tertentu. Misal seperti ini, saya punya data seperti ini, sampai baris ke-10. Maka baris terakhir itu yang mana? Yang ini, nilainya adalah 10. Ini nilai baris terakhir. Sehingga ketika kita misalkan mau menginputkan rumus di kolom B sampai baris terakhir, maka kita sudah bisa mendefinisikannya. Kalau seperti ini rumusnya, maka kita aplikasikan sampai baris terakhir. Karena kita sudah tahu baris terakhirnya nilainya berapa. Tentunya ini kita lakukan di VBA ya, karena kalau langsung seperti ini tentunya kita sudah tahu juga ya, tinggal copy sampai baris mana gitu. Lalu bagaimana dengan kolom terakhir? Kolom terakhir yaitu kolom di mana berisi data terakhir di sebuah baris. Misalkan saya punya data seperti ini sampai kolom K, maka kolom terakhirnya adalah 11. Dari A sampai K kalau kita hitung ya, dia ada 11 ya. Jadi nilainya berarti untuk kolom terakhir adalah nilainya 11. Misalkan kita mau menambahkan data kolom baru, maka kita bisa definisikan dengan 11 plus 1. Begitu juga dengan baris terakhir tadi ya. Kita mau menambahkan data di baris baru, kita bisa mendefinisikan baris baru tersebut dengan menambahkan baris terakhir tambah 1 gitu ya. Maka dia jadi 11. Dia mengisinya di sini. Dan masih banyak lagi kegunaan yang lainnya, misalkan untuk menghapus kolom tertentu dan menghapus baris tertentu, seperti itu. Yang harus diperhatikan adalah fungsi baris terakhir ini per kolom ya. Misalkan seperti ini. Kalau kita tentukan baris terakhirnya di kolom A, maka dia akan tetap baris terakhir itu bernilainya 10. Tapi kalau kita tentukan di kolom B, maka dia baris terakhirnya adalah 13. Ada juga cara yang lain, misalkan datanya seperti ini, dia otomatis memilih yang maksimal di 13 ya. Tapi itu nanti lain waktu mungkin. Kemudian untuk kolom juga sama, kalau kita definisikan kolom terakhir itu di baris pertama, seperti ini, maka kolom terakhir adalah 11, 12, 13. Ada 13. Sedangkan kalau misalkan kita definisikan kolom terakhir di baris kedua, maka dia tetap 11 kolom terakhirnya. Menyesuaikan seperti ini, per baris ya. Kita langsung saja ke editor. Sebelumnya ini datanya akan tetap seperti ini. Jadi kita punya data dari kolom A sampai kolom K, barisnya sampai ke baris ke-10. Untuk membuka editor, kita klik developer di sini, menu developer, kemudian Visual Basic. Di sini kita bisa langsung insert, lalu modul. Misalkan kita namai di sini modulnya modul function. Ini. Kemudian kita langsung bikin. Dimulai dengan function. Kita namai aja ini last row aja, baris terakhirnya. Last row. Ini bebas namanya mau apa aja. Tapi di sini kita namai last row aja ya. As long. Lalu kita definisikan last row. Last row sama dengan cells ke kurung. Sebelum kita lanjut, akan saya jelaskan lagi konsepnya bagaimana untuk mencari last row itu atau baris terakhir. Jadi konsepnya itu seperti ini. Kita memilih sel di baris yang paling terakhir, yang paling maksimum di sini. Kemudian kita kontrol up sini. Maka akan ketemu data di paling terakhir. Misalkan datanya pun bolong-bolong, misalnya seperti ini. Ini ada data, kemudian seperti ini lagi. Maka dia akan berhenti di sini. Dan terdeteksi baris terakhir itu adalah di sini. Ini yang kita bikin, yang kita buat. Jadi dari baris terakhir seperti ini, kolom A ya, di kolom A kita akan buat di kolom A. Kemudian kontrol arah panah atas, nah dia akan berhenti di sini. Maka nilai ini yang akan dikeluarkan oleh si function ini. Ini berarti 15. Ini kita akan coba. Ini hapus dulu aja. Balik lagi ke editor. Cells, kemudian dia row index ya. Berarti dia harus menyebutkan row paling maksimum. Ini 1.048.576. Untuk mengetahui nilai ini ada namanya rows.count. Ini udah otomatis rows paling maksimumnya, baris paling maksimum, kemudian kita koma, lalu kolom indeksnya. Nah, kolom indeks ini ya 1 sama dengan A, 2 sama dengan B gitu ya. Karena kita mau mencari di kolom A, maka kita tulis 1 di sini. Kemudian tutup kurung, dot lagi, kemudian N. Ini untuk melakukan seperti ini, teman-teman biar keluar ya, biar keluar suggest-nya. Kita bisa gunakan kontrol dan space. Jadi kontrol tekan kemudian spasi. Maka dia keluar seperti ini. Kita mau mencari
XL up di sini teman-teman, XL up. Nah seperti ini. Kemudian dot row. Dot row ini untuk mengekstrak nilai row-nya, ya kayak tadi 15, 10 seperti itu. Yang NXL up ini adalah kontrol dan arah atas, up. Kalau arah bawah berarti down gitu. Nah, seharusnya ini udah jadi. Kalau misalkan kita coba, misal kita tulis kode di sini ya. Sebenarnya biasanya saya bikin modul itu kalau untuk function ya function aja semuanya, ini modul function ya. Jadi kalau mau bikin kode yang lain saya bikin di modul yang lain. Cuman di sini untuk praktek ini kita di sini aja ya. Kita bikin lagi misal sub, coba dulu. Kemudian kita message box, kita tampilkan last row ini. Message box last row. Jadi function yang ini terdeteksi di codingan kita karena function ini public ya. Kalaupun misalkan kita berbeda modul juga masih tetap bisa dipanggil si function ini. Kalau kita run 10. Atau kita bikin sebuah tombol aja ya biar gampang. Insert. Kita ubah namanya tes. Nah, kalau kita klik dia keluar 10 ya. Karena memang baris terakhirnya ada di 10. Kemudian kita akan buat kolom terakhir. Kita bikin di sini di bawah function last row, kita bikin function buat function kolom terakhir. Function last call. Kita namai last call. Ini bebas juga sebenarnya namanya apa aja. Long ya. Kemudian last call sama juga sales. Kemudian cuman di sini barisnya mau baris keberapa karena kita mau cari kolom, maka kita tentukan barisnya mau baris yang mana. From terakhir kita mau tentukan di baris yang mana. Biasanya data punya header ya. Header itu biasanya kalau datanya betul, maka header itu pasti selalu yang paling di kolom paling yang terakhir gitu. Misalkan ada headernya di sini gitu ya. Ini, maka kemungkinan besar biasanya kalau datanya yang betul, kemungkinan tidak akan ada data di sini. Maka kita tetap akan kita gunakan baris pertama untuk mencari kolom terakhir ya. Hapus. Baris pertama itu berarti dia adalah 1 ya. 1 kemudian kolom indeksnya. Nah, di sini sama kayak rows.count yang ini. Untuk mencari kolom paling terakhir atau kolom paling maksimal itu bisa kita gunakan ini. Kolom.count. Seperti ini, dengan tutup kurung dan n dalam kurung. Di sini kita bisa lihat jadi metodenya sama. Kita mengaktifkan dulu di kolom paling terakhir di sini. Kemudian kita tekan kontrol dan arah kiri. Maka dia akan berhenti di kolom paling terakhir. Meskipun misalkan dia ada di sini ya. Ada data di sini, maka dia akan tetap berhenti di kolom terakhir ya. Di sini, di P-nya akhirnya. Itu. Maka di sini kita bisa masukkan XL to left seperti ini. Kalau atas tadi XL up, kalau bawah XL down, kalau ke kiri XL to left, kalau ke kanan XL to right. Kemudian dot column sekarang untuk mengekstrak value dari kolomnya. Kita coba seperti ini ya, message box, baris terakhir. Kemudian kita enter di BCR untuk enter. Kemudian kita tentukan kolom terakhir ini dan last call. Sama kayak tadi ya. Jadi kalau udah ada variabel yang sudah terdefinisi seperti ini, kita bisa gunakan kontrol dan spasi. Kemudian kita cari last call seperti ini. Kita coba diklik. Baris terakhir menunjukkan 10. Ini 10. Kemudian kolom terakhir 11 ya. Di kolom K itu 11 dia. Kemudian untuk contoh penggunaannya, misalkan kita menggunakan baris terakhir ya, kita memasukkan data di sini, di baris setelah baris terakhir. Kita memasukkan data di sini dari data sampai ke K juga ya. Atau kita coba 1-2 aja dulu. Kita memasukkan data di sini. Kita memasukkan seperti ini ya. Data di kolom A di baris ke-11. Kita bisa gunakan seperti ini teman-teman. Masuk ke editor lagi, kita hapus aja dulu range. Kemudian yang kita memasukkan tadi kan kolom A. Harusnya kan A11 ya, A11 kemudian dot value seperti ini. Value kemudian sama dengan data seperti ini. Lalu gimana cara kita mendefinisikan 11 ini ya dengan baris terakhir tadi? Caranya seperti ini. Dihapus saja dulu, kemudian kita pakai dan di sini last row ya. Last row tambah 1. Last row kan tadi 10, kemudian tambah 1 jadi 11.
Harusnya hasilnya sama kayak yang A11 tadi. Kita klik, dia muncul di sini data ini. Kalau kita hapus lagi misalkan, terus kita gunakan A11, kita tes, sama juga ya. Jadi seperti itu kegunaannya, salah satunya. Kemudian kalau kita mau memasukkan data di kolom terakhir, di kolom setelah kolom terakhir, misalkan kita memasukkan data di sini, di L1, caranya yaitu seperti ini. Kita gunakan lagi, karena baris kolom terakhir ini berupa indeks ya, atau angka, kita bisa gunakan seperti ini. Sales, row indeksnya berapa, kita kan mau memasukkan data di baris ke-1, maka 1, kemudian kolom indeksnya berapa. Last call tadi ini, last call, kemudian tambah 1. Ini value sama dengan data. Ini kalau kita balik lagi ke sini, kemudian kita klik, nah, dia akan muncul di sini. Terus gimana caranya biar kita bisa masukkan data ini, value data ini dari baris 11 sampai kolom ke terakhir di baris K, di kolom K. Jadi seperti ini nantinya. Atau misal kita biar nggak sama ya, misal kita masukkan data baru ini, data baru. Nanti jadinya seperti ini gitu ya. Ini dihapus saja dulu. Gimana caranya kita gunakan last row dan last call untuk menginput data seperti ini. Hapus dulu, kita coba. Ini kita hapus, kita gunakan range, kemudian di sini sales, kemudian di sini kolom pertama dan baris terakhir tambah 1. Berarti row indexnya ini adalah last row tambah 1, kemudian di kolom pertama 1. Kemudian koma, ini sel keduanya, karena kita mau menginputkan data di range ya. Lalu untuk row index yang ini kita tetap menggunakan last row juga, karena tetap kan di row ke-11 ya, last row plus 1, kemudian kolom indeksnya ini baru kita gunakan last call, nggak plus 1 karena kita mau sampai kolom terakhir. Seperti ini, kemudian tutup kurung lagi dan value sama dengan kita gunakan data baru. Ini kita coba klik tes, data terisi. Kemudian kita tinggal save. Kita save dalam bentuk XLSM ya teman-teman. Save. Ini akan saya upload, nanti misalkan ada yang butuh silahkan bisa di-download, dilihat di deskripsi untuk linknya. Sekian saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.